silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan mengenai seorang pria yang menghafal silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan tampaknya dia bukan hanya menghafal kitab Matius, ya, Injil Matius, pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Tetapi ada banyak pasal-pasal dalam firman Tuhan yang kemungkinan besar beliau menghafalnya dengan lengkap. Dan teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Oleh karenanya saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan hafalannya berikut ini. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasseh, Manasseh memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang bersatu dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud ibu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Setelah ketika raja mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu ada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Lalu pergilah mereka ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Mereka melihat bayi beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diberitakan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tunggu dulu, nah ada apa tuh tuh orang hafal Alkitab hampir semua dia tahu. Tunggu nanti Opa Adri piambe. Saya kata piambe di rumah. Bilang sana pesin. Pakai oto. Terus. Saya terus. Pada waktu tukang tembak tikus cuma deh hidup di cerca tikus napa jago sekali pak. Kita 2 ayat saja. Berikut kita lanjut dengan Mazmur. Mazmur 120 sampai 135. Nanti besok suruh tanya. Ya. Firman Tuhan memberi judul dikejar-kejar fitnah nyanyian syaras. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada lidah dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing Mesir, karena harus diam di antara kemah-kemah kedar. Cukuplah aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki perdamaian. Aku ingin suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kedua nafsumu dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersamping rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersumur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kunci-kunci pengadilan
kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terlumpur seperti burung dari jerat menangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terlumpur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita lanjut. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengar. Dan tentu teman-teman sekalian akan tepuk tangan. Kalian pasti akan merasa bangga dengan ya caranya untuk menghafal Alkitab ya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi, kita bangga ya dengan adanya orang yang menghafal. Tetapi alangkah lebih bangganya kita dan betapa senangnya jika itu bukan hanya dihafal, tetapi juga harus dilakukan. Karena Alkitab katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi kita bukan hanya mendengar, menghafal, tapi kita juga menjadi pelakunya. Ya, jadi teman-teman sekalian, komentar saya secara pribadi, saya bangga, namun saya lebih bangga lagi jika hal itu dilakukan. Karena yang lebih utama adalah yang melakukannya. Alkitab katakan bahwasanya bukan mereka ya yang berseru Tuhan Tuhan lalu mengadakan mujizat, melakukan ini segala macam, tapi mereka tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri, ya maka mereka akan ditolak. Tapi Alkitab katakan yang akan diterima adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, kehendak Tuhan Yesus Kristus, siapa yang melakukannya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita mengambil poin bahwa penting memang untuk kita menghafal Alkitab, tetapi lebih penting dan prioritas untuk kita bisa menjadi pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang untuk mengetahui, untuk menghafal, untuk menceritakannya itu pastinya ada orang yang bisa. Bahkan bukan cuma 1-2 orang saja ya. Banyak orang yang bisa menghafal, membacakannya gitu ya, dan menceritakannya kepada sesamanya, pasti ada. Tetapi untuk menjadi pelaku daripada kebenaran itu, sedikit orang yang bisa melakukannya teman-teman sekalian. Itu sebabnya kita berusaha untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 itu sangat jelas. Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kalau kamu sudah tahu, harus lakukan. Contoh, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ini ajaran prioritas dalam kekristenan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan hukumnya sesama dengan itu kasihilah sama manusia. Nah, Yesus menambahkan satu hal yang luar biasa sekali. Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, untuk kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Bapak yang tadi saya angkat jempol luar biasa sekali. Dan mari ini menjadi motivasi bagi kita, bagi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan pun saya belajar dari situ bahwa betapa penting untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi ingat bahwa ini bukan sebuah prioritas, tapi makna dan juga pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih penting
ya daripada kita menghafal. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.